Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol likes. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 853-856. Ye Fei berpikir, Lee Fugui, bukankah kamu cukup mampu? Sial, kamu begitu hebat di hadapanku. Apa yang terjadi hari ini? Berapa banyak wanita yang bisa diintimidasi seperti ini? Dengan pemikiran ini di benaknya, Ye Fei mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Kemudian dia mengirimkannya kepada ayahnya. Ye Xing hampir begadang semalaman tadi malam. Baru setelah dia melihat foto yang dikirim oleh putranya, dia menghela nafas lega dan menjawab kepada putranya, "Oke, kamu bisa kembali." Ye Xing sedang mengkonfirmasi sekolahnya. Lee Fugui dia bukan orang yang sama dengan Lee Fugui dari Kabupaten Qinglong. Jadi dia akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Saat ini, dia hanya perlu menunggu saudara keempatnya mengambil tindakan dan membunuh bajingan sekolah itu terlebih dahulu. Setelah Lee Fugui selesai, selanjutnya dia bisa menangani Ye Kang dan putranya. Mari kita bicara tentang Lee Fugui. Ketika sebuah mobil berhenti di depan pintu, dia sudah mendengar gerakannya, dan cahaya terpantul melalui jendela kaca villa. Ketika dia samar-samar melihat Ye Fei, dia tahu bahwa rencananya kali ini berhasil. Setelah mobil melaju jauh, Lee Fugui memandangi bunga di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Kapten Hua, apakah sekarang baik-baik saja? Ini sudah fajar, bolehkah saya kembali dan istirahat?" Xiao Wei dan yang lainnya sekarang berpikir semua ketidakbahagiaan lenyap. Mereka memandang Lee Fugui dengan sangat tertekan, dan mulai memohon kepada Lee Fugui. Hua Duo mendengus, terlihat sedikit sombong, salah mengira bahwa dia masih bisa mengendalikan Lee Fugui, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, menurutku kamu memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahanmu. Kamu dapat kembali dan beristirahat." Dia berkata ini di dalam hatinya. Tapi aku berpikir, sialnya, sekarang sudah subuh. Gadis-gadis ini akan bekerja. Biarkan aku melihat dengan siapa lagi kamu melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Setengah jam kemudian, setelah melihat Lee Fugui kembali ke kamar, gadis-gadis itu pergi satu demi satu dan pergi ke tempat kerja masing-masing. Lee Fugui dan Hua Duo adalah dua orang yang tersisa di ruangan besar itu. Hua Duo begadang sepanjang malam dan sedikit tidak sanggup menahannya. Namun untuk mengetahui jenis obat apa yang dijual Lee Fugui di labunya, dia masih berhasil bertahan dan datang ke kamar Lee Fugui. Namun, begitu dia memasuki pintu, Lee Fugui, yang sedang tidur di kamar, menghilang lagi. Melihat situasi ini, Hua Duo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, "Kamu bajingan, tunggu saja aku." Begitu dia selesai berbicara, ponsel Hua Duo berdering lagi. Melihat panggilan dari Lee Fugui, Hua Duo menjawab panggilan itu dengan marah, hanya untuk mendengar Lee Fugui berkata dengan cemas, "Kapten, cepatlah, aku akan merepotkanmu lagi." Hua Duo dan Lee Fugui sudah saling kenal sejak lama. Hanya dari nada perkataan orang lain dan rangkaian kejadian tadi malam, Hua Duo pada dasarnya menyimpulkan bahwa pria ini pasti melakukan sesuatu yang besar di belakang punggungnya. Tapi dia masih belum tahu persis apa yang dia lakukan. Karena penasaran, Hua Duo bertanya dengan marah, "Lee Fugui, apa yang kamu lakukan? Bisakah Anda memberitahu saya dengan jelas?" Lee Fugui dengan sengaja membuat masalah ini serius dan menghela nafas. "Kapten, ada beberapa hal yang tidak dapat saya lakukan untuk saat ini, biar ku beritahu. Tapi jangan khawatir, masalah ini tidak ada hubungannya dengan game ke-6. Ini hanya masalah pribadiku. Kalau kamu ingin tahu, aku pasti akan memberitahumu dengan jujur setelah aku menyelesaikannya. Tapi sekarang, saya masih berharap Anda dapat menyembunyikannya untuk saya dan membantu saya. Selama Anda dapat membantu saya berhutang budi kepada Anda. Saya berjanji untuk menyelesaikan masalah pribadi Anda di masa depan." Setelah mendengar
Ini, pikiran Hua Duoduo berbalik dan dia bertanya dengan heran, apakah itu benar? Li Fugui mengangguk dan berkata, tentu saja itu benar. Hua Duoduo tersenyum dan berkata, oke, saya memaafkanmu kali ini, tetapi kamu memberi saya ingat, saya akan membantumu kali ini, dan kamu akan membantuku lain kali. Tapi bukan satu hal, tapi dua hal. Li Fugui tersenyum santai, oke, kalau begitu cepat buat pengaturannya. Hua Duo menutup telepon, dia menelepon ponsel internal dan langsung memberitahukan waktu dan tempat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Li Fugui tiba di asrama tanpa ada yang menyadarinya. Setelah memasuki pintu, dia melihat waktu dan melihat bahwa titik akupuntur pada Ye Kang akan segera habis. Jadi dia mengikuti pola yang sama seperti tadi malam dan berbaring di tempat tidur lagi. Tidak lama setelah berbaring, Ye Kang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Setelah bangun, dia berbalik dan melirik ke arah Li Fugui yang masih tidur. Kemudian dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, haha, dia dari desa. Dengan kapasitas minum yang sedikit ini, bagaimana kamu bisa pergi bersamaku di masa depan? Setelah mengatakan itu, Ye Kang mendatangi Li Fugui dan tidak membangunkan Li Fugui. Sebaliknya, dia dengan lembut memeluk Li Fugui dan memindahkannya ke tempat tidur. Setelah Li Fugui berbaring, Ye Kang menelepon Wan Ying lagi untuk meminta izin dari Li Fugui. Li Fugui masih sangat puas dengan rangkaian operasi Ye Kang. Meski anak ini tidak terlalu pintar, tapi setidaknya itu baik baginya. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, ketika Ye Kang keluar, Li Fugui berdiri dan mulai mempertimbangkan kembali hal lain. Namun tak lama kemudian, tak disangka terdengar suara langkah kaki dari luar pintu asrama. Li Fugui segera berbaring di tempat tidur. Saya pikir orang yang memasuki pintu adalah Ye Kang. Tetapi saya tidak menyangka ketika orang lain memasuki pintu. Saya tidak menyangka bahwa itu adalah Wan Ying. Wan Ying tahu bahwa Li Fugui pergi minum bersama Sun Yan dan Ye Kang tadi malam. Ketika ketiganya kembali larut malam dan kedua pemuda itu meninggalkan Sun Yan di asramanya dan pergi, Wan Ying mulai mengkhawatirkan Li Fugui. Ye Kang tidak perlu khawatir sama sekali. Lagi pula tuan muda dari keluarga Ye belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Tapi Li Fugui berbeda. Pria ini muda dan energi. Dia baru saja datang ke Universitas Jiangnan dari pedesaan, dan dia pergi minum dengan pria muda seperti Ye Kang. Di permukaan, dia tampaknya berada dalam kondisi mental yang lebih baik daripada Ye Kang. Tapi nyatanya, kondisinya seharusnya tidak lebih baik. Pergilah ke suatu tempat. Seperti yang diharapkan, Sun Yan baik-baik saja di pagi hari. Tapi saat dia menunggu kelas, dia tidak menyangka Ye Kang akan meminta izin dari Li Fugui. Mendengar berita ini, Wan Ying menjadi semakin khawatir. Setelah dia menunggu Ye Kang datang ke kelas, dia bertanya sebentar tentang situasinya dan mengetahui bahwa Li Fugui masih terbaring sendirian di asrama dan masih terjaga. Wan Ying menarik Ye Kang keluar dengan marah, kelas, dan lalu memarahi, Tuan Ye, tahukah Anda bahwa mabuk dapat membunuh orang? Teman sekelas Fugui dulunya adalah murid yang baik di Kabupaten Sangyang. Apakah menurut Anda dia seperti Anda? Pergi keluar untuk minum dan bernyanyi setiap 2 hari sekali. Apakah Anda pergi? Seseorang yang merawatnya di asrama. Menghadapi pertanyaan Wan Ying, Ye Kang tersipu dan berkata dengan malu, tidak, lupakan saja, aku tidak akan ada kelas. Kenapa aku tidak pergi ke asrama saja? Kata Ye Kang berencana kembali ke asrama. Saat ini, Wan Ying meraih Ye Kang dan berkata terus terang, oke, ini kelas Profesor Wen nanti, saya tahu Anda tidak akan bisa menghadiri kelas selama beberapa hari di sekolah. 1 kelas tambahan dihitung sebagai 1, izinkan saya pergi dan lihatlah. Kelihatannya seperti pernyataan yang meremehkan, tapi nyatanya, Ye Kang sudah memahami pikiran Wan Ying. Terus terang, kami tidak mengkhawatirkan Li Fugui. Ye Kang tidak ingin menghalangi,
Dia iri pada Li Fugui atas keberuntungannya dengan wanita. Dia mengangguk cepat dan berkata, "Oke, terima kasih Guru Wan." Wan Ying melambaikan tangannya dan menunggu Ye Kang masuk kelas. Dia baru saja tiba di asrama Li Fugui. Saat ini, hampir tidak ada seorang pun di gedung asrama. Sebagian besar siswa sudah masuk kelas. Wan Ying membuka pintu dan melihat Li Fugui terbaring di tempat tidur seperti babi mati. Dia mengeluh dengan suara rendah dengan marah, "Kamu tidak bisa minum jika kamu tidak tahu cara minum. Jangan minum, kamu bahkan tidak tahu siapa Ye Kang. Dia nongkrong di bar hampir setiap hari. Kenapa kamu bermain-main dengan orang gila?" Wan Ying mengeluh, dan tangannya tidak diam. Dia menuangkan air panas dan menuangkan air panas ke atasnya. Setelah handuk basah, dia berjalan mendekat, duduk di samping tempat tidur Li Fugui, dan mulai menyeka wajah Li Fugui. Li Fugui merasa gatal di hatinya. Awalnya dia berencana bermain dengan Li Xiuling tadi malam, tapi sebelum dia mulai bermain, Hua Duo mengganggunya. Kini tubuh Wan Ying mengeluarkan aroma samar yang menembus lubang hidung Li Fugui dan menstimulasi setiap saraf di tubuh Li Fugui. Selain itu, saat Li Fugui merawat Wan Ying terakhir kali, dia sudah melihat tubuh anggun Wan Ying, meski Wan Ying duduk di sebelahnya dengan pakaian. Namun bagi Li Fugui, yang dikenakan Wan Ying pastilah pakaian baru kaisar. Asrama siswa, guru cantik. Jika ada cerita tentang ini pasti tak terlupakan dalam hidup ini. Namun, bagaimana memulainya sekarang adalah sebuah masalah. Begitu pikirannya berubah, Li Fugui mendapat ide. Dia menutup matanya dan berpura-pura merasa tidak nyaman, dan menunggu sampai Wan Ying menjatuhkan handuk ke wajahnya. Li Fugui tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencubit jari ramping Wan Ying. Wan Ying tertegun dan hendak berbicara ketika Li Fugui tiba-tiba berkata, Wan, Guru Sun, aku menyukaimu. Kamu sangat baik padaku." Mendengar Li Fugui menggumamkan. Wan Ying ini hampir muntah darah. Ketika dia bahagia, dia menatap Li Fugui dengan tajam dan berkata dengan marah, "Siapa kamu?" Dia belum terlalu tua, tapi dia masih penuh tipu daya. Hanya itu yang kamu butuhkan untuk menyukai satu orang. Sekarang dia masih menyukai kami berdua. Itu hanya kamu. Seperti ini, ketika kamu lulus dan memasuki masyarakat, kamu akan menjadi bajingan. Mendengar ini, sepertinya dia mengeluh. Tetapi kenyataannya, itu seperti kakak perempuan yang penuh perhatian merawat anak kecilnya, saudara laki-laki. Li Fugui merasa hangat di hatinya. Jika pihak lain tidak membencinya, dia akan punya kesempatan. Meskipun ada cukup banyak wanita di sekitarnya sekarang, semakin banyak wanita yang peduli, semakin banyak orang yang peduli padanya ketika saatnya tiba. Lagi pula, jika saya punya banyak uang sekarang, mengapa saya tidak menyimpannya untuk membayar pajak jika saya tidak memberikannya kepada putri saya dan calon anak cucu saya? Selain itu, sebagian besar wanita di sekitar saya berada di desa, dan banyak hal yang terjadi di sana. Saya tidak bisa membawa mereka saat keluar, bukan? Sama seperti saat ini, ketika dia datang ke kota Jiangnan, dia bahkan tidak memiliki seorang wanita pun di sisinya yang tahu dingin dan panas, itu sangat sepi. Di masa depan, jika Anda mengembangkan base camp Anda menjadi kota, seseorang harus mengurusnya. Hanya dalam beberapa detik, Li Fugui meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi dia bukanlah seorang perampok yang mengambil sesuatu dengan paksa. Yang dia inginkan adalah agar wanita mengikutinya dengan sukarela. "Tidak, aku hanya menyukai kalian berdua. Aku menyukaimu dan aku ingin kamu tetap bersamaku." Kata-kata Li Fugui menjadi semakin tidak bisa diandalkan dan nakal. Tangan Wan Ying dipegang erat oleh Li Fugui, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Meskipun dia sudah merasa bahwa Li Fugui memiliki rasa sayang pada Sun Yan, dan Sun Yan juga sangat berterima kasih kepada Li Fugui. Saat ini, selama Li Fugui melamar Sun Yan,
Sun Yan tak segan-segan menyerahkan jenazahnya kepada Li Fugui meski tak diidam-idamkan berstatus bersama Li Fugui. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Wan Ying tidak berasal dari keluarga kaya sekuat keluarga Ye. Tapi dia juga berasal dari latar belakang keluarga. Dia juga tahu sampai batas tertentu seperti apa pernikahan anak-anak dari keluarga besar. Seperti yang sering dikatakan orang, jika bendera merah tidak berkibar di rumah, bendera warna-warni berkibar di luar. Oleh karena itu, saya dapat memahami dari lubuk hati saya yang terdalam seorang pria berkencan dengan beberapa pacar sekaligus. Ketika Li Fugui melihat bahwa Wan Ying telah memilih diam, dia tidak terburu-buru meminta Wan Ying untuk memberinya sikap, dia terus berpura-pura mabuk, terengah-engah, membuka matanya melalui celah, dan diam-diam menatap Wan Ying, ekspresi wajahnya berubah. Beberapa detik kemudian, saat dia melihat Wan Ying menangis, Li Fugui panik. Tadinya aku berencana untuk jatuh cinta, tapi kenapa aku membuat majikanku menangis saat kami berbicara? Dia tidak bisa melihat gadis yang disukainya menyeka air mata di depannya. Melihat ini, Li Fugui tidak bisa lagi berpura-pura. Dia dengan lembut memegang tangan Wan Ying dan duduk dari tempat tidur. Wan Ying terkejut, matanya melebar, dan dia buru-buru bertanya, "Kamu, kenapa kamu bangun?" Li Fugui menunjukkan senyum canggung di wajahnya, dan buru-buru menjelaskan, "Guru Wan, mengapa kamu menangis?" "Baiklah, aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku tidak bermaksud begitu." Wan Ying melihat ekspresi tulus di wajah Li Fugui. Dia ingin melepaskan tangannya dari tangan Li Fugui. Tetapi setelah mencoba 2 kali, Li Fugui terus meremasnya dengan erat. Tidak ada pilihan, Wan Ying hanya bisa terus duduk di samping Li Fugui, tampak marah. "Kamu belum tua, kenapa kamu begitu kejam? Bukankah karena kamu orang-orang menangis?" Li Fugui memandangi tubuh kecil Wan Ying yang halus, terlihat seperti ini. Dia mengumpulkan keberanian dan bertanya dengan ragu, "Guru Wan, apakah permintaanku barusan membuatmu sedih?" Wan Ying melihat situasi ini, dan dia mungkin tahu bahwa Li Fugui sedang menguji dia sekarang. Memikirkan kebaikan Li Fugui padanya baru-baru ini, dan bagaimana pria ini membantu keluarga Wan mereka berhasil memasuki keluarga tingkat kedua, dan sepenuhnya membangun pijakan di kota Jiangnan. Yang paling penting adalah aura maskulin khusus Li Fugui membuatnya sangat terobsesi padanya. Ini mungkin yang sering orang sebut dengan cinta. Pada titik ini, Wan Ying tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia berkata dengan wajah sedih, "Meskipun saya belum dapat memastikan identitas asli Anda, saya dapat merasakan bahwa Anda pasti akan berkembang lebih baik daripada keluarga Ye dan keluarga Lin di masa depan. Masa depan, Anda bahkan lebih kuat, dan Anda masih sangat muda dan memiliki masa depan yang cerah. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman saya tentang orang-orang dengan status Anda, sangat tidak mungkin bagi Anda untuk hanya memiliki 2 wanita di sekitar Anda." Li Fugui merasa bahagia dan menjadi lebih berani. Dia hanya dengan lembut menggendong Wan Ying dan bertanya sambil tersenyum, "Jika itu masalahnya, mengapa kamu masih menyeka air matamu?" Wan Ying memutar matanya dengan kesal pada Li Fugui dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu menurutmu begitu? Aku bisa menerima ini. Tapi bagaimana dengan Xiaoyan? Xiaoyan dan aku telah berteman selama bertahun-tahun, dan aku tahu persis seperti apa pemikirannya. Juga, aku bisa memberitahumu dengan sangat serius sekarang bahwa Xiaoyan mabuk tadi malam dan tidur di kamarku sepanjang malam. Dia meneleponmu tidak kurang dari 60 kali dalam semalam. Aku menangis karena aku tidak ingin melepaskanmu." Xiaoyan sedih. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wan Ying, Li Fugui tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, Sun Yan akan memiliki perasaan yang begitu dalam padanya. Melihat Wan Ying menangis sedih, Li Fugui dengan lembut menepuk punggung Wan Ying dan berkata perlahan, "Guru, jangan khawatir tentang ini.
karena saya akan membiarkan Anda dan Guru Sun menjadi pacar saya pasti tidak akan melakukannya. Itu akan terjadi sulit bagi kalian semua. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia bahkan merasa sepertinya dia bertindak terlalu jauh. Saya pikir Wan Ying akan marah ketika dia mendengar ini. Tetapi ketika Wan Ying mendengar ini, dia berbalik, menatap Li Fugui dengan serius dan bertanya, "Fugui, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Li Fugui mengangguk, berkata dengan serius, "Tentu saja benar. Bagaimana saya bisa berbohong tentang hal semacam ini?" Saat dia mengatakan itu, Li Fugui dengan lembut membawa Wan Ying ke dalam pelukannya. Tepat ketika dia hendak mengambil langkah berikutnya, dia tidak menyangka aura pembunuh tiba-tiba datang dari segala arah. Saat niat membunuh mendekat, Li Fugui tiba-tiba mengerutkan kening, berdiri, dan berkata terus terang kepada Wan Ying, "Guru, silakan duduk di tempat tidur dulu, apapun yang terjadi, jangan gugup." Bagaimana Wan Ying tahu apa yang terjadi? Melihat wajah Li Fugui yang gelisah, dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, "Fugui, ada apa? Apakah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi?" Sebelum Li Fugui dapat berbicara, pintu asrama tiba-tiba ditendang oleh seseorang, terbuka. 4 pria berjubah hitam dan topeng kematian tiba-tiba muncul di depan Li Fugui. Melihat ini, Wan Ying di tempat tidur tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Ah, kamu, siapa kamu?" Sebelum keempat pria itu dapat berbicara, suara yang dalam dan kuat dari seorang pria parubaya datang dari luar pintu. "Kamu memang bajingan, Nak, di usia yang begitu muda, dia sangat tidak tahu malu. Itu saat jam pelajaran. Tapi dia tiba-tiba merayu seorang guru wanita dan berhubungan seks di asrama. Orang yang datang ke sini bukanlah satu lagi, kebetulan itu adalah Ye Sid, putra keempat dari keluarga Ye." Meskipun Li Fugui belum pernah bertemu langsung dengan Ye Sid, dia mungkin bisa menebak identitas keempat pria berjubah hitam ini berdasarkan kekuatan mereka. Setelah mendengar perkataan Ye Sid, Li Fugui tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Paman, apa maksudmu dengan ini? Sekolah itu menetapkan bahwa siswa dan guru tidak boleh jatuh cinta. Lagi pula, tahun ini aku sudah berusia 18 tahun. Aku seorang dewasa. Oke, hehe, mengenai apa yang kamu katakan tentang apa yang terjadi dengan guru di asrama, itu karena aku sangat menawan. Apakah kamu peduli? Tentu saja, kalau soal tidak tahu malu, menurutku kamu tidak tahu malu. Di siang hari bolong, kamu baru saja menguping pembicaraan kita, dan sekarang kamu bahkan bergegas untuk menonton. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lihat? Apakah kamu ingin menonton siaran langsung kami? Kamu gangster tua. Kamu adalah seorang bajingan tua, dan kamu masih mendidikku." Ye Sid mereka semua bingung. Saya hanya mengucapkan beberapa patah kata. Tetapi saya tidak menyangka semuanya akan didorong kembali oleh anak ini. Poin kuncinya adalah anak ini sudah dalam bahaya, namun sepertinya dia masih tidak takut menghadapi bahaya, bertengkar dengannya tidak seperti orang lain. Kalau dipikir-pikir sekarang, tak heran bos memintanya untuk menangani anak ini. Duri semacam ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dihadapi orang biasa. Sambil berpikir seperti ini dalam pikirannya, Ye Sid mendengus dingin. Di depan Li Fugui, dia tidak punya omong kosong lain. Setelah menutup pintu, dia berkata dengan keras kepada 4 pria yang mengelilingi Li Fugui. Kalimat, "Berikan padaku." Setelah mengatakan ini, keempat pria berjubah hitam itu tidak ragu-ragu, dengan cepat mengedarkan vitalitas di tubuh mereka, berjalan secepat terbang, dan bergegas menuju Li Fugui. Keempat orang ini semuanya adalah ahli seni bela diri kuno di tahap akhir Anjin. Tentu saja, ini hanya untuk orang biasa, tapi bagi Li Fugui sekarang, keempat pria di depannya lah yang berhak memutuskan apakah labu tersebut dikukus atau direbus. Namun,
Mengingat dia akan sepenuhnya mengendalikan seluruh keluarga Ye di kemudian hari, Li Fugui tidak membunuhnya saat dia mengambil tindakan. Dia mengedarkan energi spiritual di tubuhnya untuk beberapa saat, dan ketika prajurit kuno yang bergegas pertama kali meninju dia, Li Fugui tidak menghindar atau menyerang. Dia hanya mengulurkan tangannya dan meraih tinju lawan. Ledakan, saat keduanya bersentuhan, bola cahaya berwarna air yang terlihat dengan mata telanjang ditembakkan di antara kedua telapak tangan. Pria yang menyerang Li Fugui tercengang saat melihat pemandangan ini. Pukulan yang baru saja dia lakukan adalah upaya seumur hidup. Dia mengira satu pukulan bisa menghancurkan Li Fugui menjadi abu, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan menangkap tinjunya dengan mudah. Karena terkejut, pria itu segera menenangkan dirinya, membentuk tangan kirinya menjadi telapak tangan, mengedarkan energinya, dan memukul dada Li Fugui lagi. Senyuman menghina muncul di bibir Li Fugui. Sebelum lawan sempat memukulnya, ia mengangkat kakinya dan langsung menendang perut lawan. Pria di depannya tertangkap basah, dan tubuhnya terbang ke arah jendela seperti daun yang jatuh. Punggungnya bersentuhan dengan jendela, dan jendela kaca stainless steel pecah. Pria itu terbang keluar jendela, tubuhnya melengkung di udara, dan mendarat dengan keras di tanah. Butir-butir keringat muncul di dahi ketiga pria lainnya sebelum mereka datang. Ye Sid telah memperingatkan mereka bahwa mereka hanya perlu membunuh Li Fugui sendirian di sekolah, dan mereka tidak boleh memperburuk masalah dan membunuh terlalu banyak orang yang tidak bersalah. Ini bukan karena Ye Sid baik hati. Kuncinya adalah membunuh terlalu banyak orang. Jika menggugah opini publik pasti akan berdampak pada bisnis keluarga Ye mereka. Adapun 4 pria yang datang bersama mereka, pada saat itu mereka mengira mereka hanya berurusan dengan seorang siswa sekolah, dan mereka dapat dengan mudah mengatasinya dengan membawa salah satu dari mereka ke sini. Namun, tampaknya metode orang ini jauh lebih unggul daripada metode mereka. Sambil berpikir seperti ini, 3 orang lainnya juga bergegas menuju Li Fugui. Tepat ketika mereka bertiga hendak melakukan kontak dengan Li Fugui tiba-tiba melompat ke sisi jendela, berdiri di dekat jendela, memandang orang-orang di depannya dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Semuanya, bisakah kamu mendengarkanku? Ye Sid berada pada saat ini. Ada juga saat panik di hatiku." Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Xiying tidak berurusan dengan anak ini secara pribadi. Sekarang melihat kekuatan anak ini, Ye Sid menyadari bahwa dengan status Ye Xiying di keluarga saat ini, dia ingin berurusan dengan anak ini. Itu akan menyebabkan masalah, kegemparan. Pikirkan ini, Ye Sid berkata dengan sungguh-sungguh, kematian sudah dekat. Apalagi yang ingin kamu katakan? Menghadapi pertanyaan itu, Li Fugui tampak tersenyum kejam dan berkata, "Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengatakan 2 hal kepadamu. Pertama yang terpenting, jika kamu masih berencana membiarkan para pemula sepertimu ini membunuhku, maka pasti bukan aku yang akan mati selanjutnya, yang akan mati adalah beberapa bawahanmu, dan mungkin kamu. Kedua, jika aku mati, putrimu harus membuka matanya sampai mati. Tetapi premisnya adalah aku tidak bisa mati." Ketika Ye Sid mendengar ini, jantungnya tiba-tiba menegang, dan matanya melebar, tampak terkejut. Ditanyakan Li Fugui, "Bagaimana kamu tahu tentang putriku?" Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan. Keluarga Yemu adalah keluarga terkenal di kota Jiangnan, dan masalah kecil keluargamu. Jiangnan, siapa yang tidak tahu siapa yang ada di kota ini? Siapapun yang tertarik dapat mengetahuinya dengan sedikit pertanyaan. Lagi pula, sekarang setelah saya mengatakan ini, saya pasti sudah tahu identitas Anda. Saya juga tahu bahwa Anda adalah siapa yang meminta Anda untuk menyingkirkan aku. Adapun kondisinya, aku juga bisa menebaknya." Ye Sid mengertakkan gigi bajanya dan memikirkan hatinya sendiri dan mutiara di telapak tangannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya dan mengerutkan kening. Kalau begitu,
Kalau begitu aku ingin mendengarkan apa yang kamu katakan. Li Fugui berkata sambil tersenyum, jika tebakanku benar, orang yang memintamu datang ke sini adalah kakak tertuamu, dan syarat yang dia tawarkan harus menggunakan warna hitam. Ibu Liquid, maukah kamu menyembuhkan putrimu? Ekspresi Yesid tiba-tiba berubah, dan dia membeku di tempat, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Li Fugui terus tersenyum dan berkata, tetapi yang mungkin tidak Anda ketahui adalah meskipun cairan induk Black Spirit ini adalah obat suci untuk penyembuhan, efek sampingnya cukup jelas. Apalagi seorang anak yang tidak memiliki latihan spiritual dan sakit parah, bahkan seorang anak yang baru saja memasuki industri ini, meminum Black Spirit Mother Liquid dalam dosis besar akan menyebabkan kerusakan neurologis jangka pendek, dan penggunaan jangka panjang akan membuat mereka kecanduan, tentu saja, jika dia benar bersedia memberimu cairan induk Black Spirit, putrimu akan membukanya, masih mungkin untuk membuka matanya, tetapi dia lumpuh di tempat tidur sekarang, apa gunanya membuka matanya, berbicara tentang ini, bahkan jika Yesid bodoh, dia tahu anak laki-laki di depannya punya cara untuk menyembuhkan putrinya. Setelah menarik napas dan mencoba untuk menenangkan diri sebanyak mungkin, Yesid sedikit mengernyit dan berkata terus terang kepada ketiga orangnya, turun ke bawah dan lihatlah. Ingatlah untuk tidak menyakiti siapapun. Ketiga pria itu mengangguk. Ketika hanya Wan Ying, Yesid, dan Li Fugui yang tersisa di kamar, Li Fugui datang ke samping tempat tidur terlebih dahulu, tersenyum pada Wan Ying dan berkata, Guru Wan, bisakah Anda menuangkan secangkir teh untuk Tuan Ye? Setelah itu, Li Fugui tiba-tiba teringat sesuatu lagi, dan berkata dengan senyum sedikit malu, lihat ingatanku, aku tidak punya teh di sini, sebaiknya aku menuangkan segelas air matang untukmu. Yesid hanya memikirkan tentang putrinya saat ini, kemana dia bisa pergi, ingin minum air. Begitu Li Fugui selesai berbicara, Yesid berkata dengan keras, nak, jangan pamer padaku di sini. Katakan padaku, apakah kamu punya cara untuk membuat putriku pulih? Li Fugui tersenyum tipis dan duduk di hadapan Yesid. Di tempat tidur, dia tidak menjawab kata-kata Yesid, tapi tersenyum tipis pada Wan Ying dan berkata, Guru, aku lupa memperkenalkanmu. Orang di depanmu adalah Yesid, putra keempat dari keluarga Ye. Wajahnya berubah menjadi hijau, dan matanya berkaca-kaca air. Mata kristal mengalir, dan kemarahan di wajahnya pada awalnya berangsur-angsur digantikan oleh ekspresi cemas. Hati Wan Ying terguncang, dan dia bertanya dengan kaget, Fugui, dia. Pikiran Wan Ying berdengung. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Li Fugui, orang yang muncul di sebelah Li Fugui lebih tua dari yang satu lebih kuat. Lin Ziwen dari keluarga Lin, Gao Yunru dari grup farmasi Kabupaten Qinglong, dan sekarang Yesid. Bagaimana orang ini bisa mengenal begitu banyak orang besar? Li Fugui melihat wajah Wan Ying begitu terkejut sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk dan tersenyum. Ya, dia adalah pewaris keluarga Ye. Pertahanan psikologis Yesid berada di ambang kehancuran. Karena dalam hatinya dia tahu bahwa semakin tenang Li Fugui kini, semakin besar harapan anak laki-laki itu untuk menyembuhkan penyakit putrinya. Memikirkan hal ini, untuk membantu putrinya pulih secepat mungkin, Yesid tidak tahan lagi. Dia berlutut di depan Li Fugui dan berkata, Adik, aku ceroboh hari ini, seharusnya aku tidak melakukannya telah membawa seseorang untuk menyusahkanmu. Tapi kamu juga tahu bahwa aku tidak bisa menahannya. Pada titik ini, Yesid tidak bisa menahan tangis kesedihan. Li Fugui segera berdiri, melangkah maju untuk membantu Yesid berdiri, lalu berkata dengan serius, Paman, apa yang kamu lakukan? Xiao Kang dan aku berteman, dan kamu adalah paman keempat Xiao Kang. Xiao Kang memberitahuku tentang situasi keluargamu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya,
Saya awalnya berencana pergi ke rumah Anda untuk menemui putri Anda dalam beberapa hari. Tetapi saya tidak menyangka Anda akan datang menemui saya secara langsung hari ini. Saya juga mengetahui kesulitan Anda. Dan saya juga mengetahui kesulitan Anda. Ketahuilah betapa kamu mencintai putrimu. Dengan cara ini, kamu duduklah dan minum segelas air terlebih dahulu. Saya akan meminta orang-orang keluar untuk menyiapkan obat dan peralatan yang diperlukan untuk pengobatan. Jika mereka sudah siap, saya akan pergi ke rumah Anda pulang bersamamu sekarang. Aku tidak bisa menjamin apapun lagi, tetapi biarkan putrimu berada di sana selama 3 hari. Aku masih yakin bahwa aku akan dapat kembali ke penampilan normal dalam waktu singkat. Ye-sit mulai menangis, memegang erat tangan Li Fugui, dan tersedak isak tangisnya. Adik, jika ini masalahnya, aku, Ye-sit, akan bersedia melayanimu depan dan belakang selama sisa hidupku, Li Fugui berkata sambil tersenyum. Paman, kamu melebih-lebihkan. Keterampilan medis yang diturunkan dari nenek moyang kita adalah untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Ayo, minum air dulu. Li Fugui menyerahkan segelas air matang kepada Ye-sit. Lalu dia memandang Wan Ying dan berkata dengan senyum agak malu, Guru Wan, sepertinya aku harus merepotkanmu untuk melarikan diri lagi. Pikiran Wan Ying masih kacau. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, Oke, apa yang Anda ingin saya lakukan? Li Fugui mengambil kertas dan pena di sebelahnya, menuliskan resep dan peralatan medis yang diperlukan di atasnya, dan menyerahkannya kepada Wan Ying. Guru, lihat pada saat ini, bisakah kamu pergi keluar sekolah dan membantu membelinya kembali sesegera mungkin? Wan Ying mengangguk dengan cepat, dan ketika dia hendak pergi dengan membawa catatan itu, Li Fugui meraih jari ramping Wan Ying, membawanya ke Ye-sit, dan memperkenalkan kepada Ye-sit, Paman, saya lupa memperkenalkan Anda, ini Guru Wan Yingwan. Dia sekarang adalah pacar saya. Hehe, mereka semua adalah orang pintar. Sekarang Li Fugui mengajak Wan Ying untuk memperkenalkannya kepadanya. Ye-sit secara alami dapat menebak bahwa Li Fugui niatnya adalah kekayaan. Dia bertanya dengan prihatin, Wan Ying, apakah kamu anak dari keluarga Wan di utara kota? Wan Ying buru-buru mengangguk dan berkata, Ya, nama ayahku adalah Wan Sun. Ye-sit tersenyum dan berkata, Ayahmu adalah pria yang sederhana dan jujur. Pria yang baik, itu hal yang baik. Haha, aku melahirkan seorang putri yang energi sepertimu. Saat dia mengatakan ini, Ye-sit mengeluarkan ponselnya dan segera memutar nomor-nomor penanggung jawab perusahaannya. Xiao Wu, proyek renovasi kami di utara kota, apakah proyek tersebut terbuka untuk penawaran sekarang? Tuan Ye, penawaran akan diadakan besok. Apa yang terjadi? Baiklah, Anda menghubungi Tuan Wan dari Chengbei dan memberitahu mereka untuk berpartisipasi dalam penawaran. Ah, Tuan Ye, aset keluarga Wan, untuk proyek sebesar milik kami. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penawaran. Saya bilang mereka memenuhi syarat. Menurut Anda tidak apa-apa? Oke, tentu saja. Oke Tuan Ye. Saya akan segera memberitahu Anda. Bersambung.